Setelah Nabi Daud, raja terakhir mereka Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Posisinya di mana? Di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Disitulah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi, mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr Inqisam Mamlakat Bani Israel. Zaman di mana terpecahnya kerajaan Yahudi. Terpecahlah menjadi dua. Ada dua orang yang ribut. Yang satu bernama Rohboam bin Sulaiman. Rohboam anaknya Sulaiman sama Yurbuam bin Nubat. Dua orang ini ribut, sama-sama orang hebat. Setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Rohboam anaknya Sulaiman ya, ingin menggantikan posisi ayahnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Dan dia bukan nabi, tapi Rohboam bukan nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus. Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman enggak berani, demo sama anaknya. Ya. Boleh kau jadi raja, tapi semua hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rohboam karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahuda dan suku Binyamin kalau tidak salah. Dua suku ini bergabung menjadi Daulat Yahuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahuda namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi apa? Yahudi. Asalnya namanya Yehuda apa Yahuda, tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa? Yahudi. Jadi dari dua suku apa tadi? Suku Binyamin sama suku Yahuda. Sementara 10 suku yang lainnya bergabung bersama Yurbuam bin Nubat, membuat kerajaan namanya Daulat Israel, kerajaan Israel. Maka terpecahlah menjadi dua kerajaan. Setelah itu, setelah terpecah menjadi dua kerajaan, ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka, dua kerajaan yang bersaudara ini. Saling berkelahi, kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa? Menyerang, mereka kerjasama. Terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerjasama. Dan ini ratusan tahun berlaku. Sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda. Kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari apa? Dari Palestina. Kemudian datang, entah disebutkan dalam sejarah, pertama raja ini, kemudian raja ini, Raja Babel, Raja Bukhtanasar mengusir mereka. Kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Disitulah zaman di mana Taurat hilang, mereka carut-marut ke sana ke sini, dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil. Mereka sebutkan di Injil. Allah alam sejarah itu benar atau tidak, tapi termaktub dalam kitab perjanjian lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Farain Mesir, datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai Palestina, ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Mesir masuk ke Palestina, diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Tatkala datang seorang raja, saya sebut lupa namanya, dari Persia datang, kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya, yaitu dari Romawi. Maka diusirlah raja dari Persia ini, kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa. Kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan, hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali. Yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa? Tembok tangisan, tembok apa? Ratapan, tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua sudah dihancurkan.